jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas MPIA. Ni hao. Perkenalkan, nama saya Gita Amalia Putri dengan NIM 20300 1223, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas MPIA. Konnichiwa minasan, perkenalkan nama saya Nur Hikmah Maudina, NIM 20300 1239, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas MPIA. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu sistem pendukung pengambilan keputusan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem dalam suatu organisasi sebagai alternatif dalam melakukan suatu tindakan proses konfigurasi manajemen yang menggabungkan antara sistem manusia dengan mesin. Sistem informasi manajemen adalah komunikasi di mana input direkam, disimpan, diambil kembali untuk menyajikan keputusan-keputusan pengoperasian dan pengendalian. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menghasilkan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sesuai dengan tujuannya, sistem informasi manajemen diharapkan mampu membantu setiap orang yang membutuhkan pengambilan keputusan dengan lebih tepat dan akurat. Dalam usaha memecahkan suatu masalah, pemecah masalah mungkin membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari dampak negatif atau memanfaatkan kesempatan. Tentunya kondisi ini menjadi tidak mudah dengan semakin rumitnya aktivitas dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Apalagi informasi yang dibutuhkan itu tidak berasal langsung dari sumbernya. Untuk itu, manajemen sebagai pengguna informasi yang membutuhkan suatu sistem pendukung atau support system yang mampu meningkatkan pengambilan keputusannya, terutama untuk kondisi yang tidak terstruktur ataupun sistem pendukung untuk tingkatan tertentu saja. Ada dua alasan penting mengapa manajemen membutuhkan sistem pendukung yang mampu meningkatkan pengambilan keputusannya. Dengan hanya mengandalkan sistem informasi manajemen tanpa bantuan sistem pendukungnya, sulit bagi manajemen terutama di tingkat atas untuk mengambil keputusan yang strategis. Hal ini disebabkan karena umumnya pengambilan keputusan yang strategis tersebut lebih bersifat kebijakan dengan dampak luas atau pada situasi yang tidak terstruktur. Manajemen di sini didorong untuk bagaimana mengembangkan pelaporan yang lebih baik lagi untuk pengukuran kinerja aktivitas yang dilaksanakan dan menginformasikan berbagai tipe pengambilan keputusan yang baru. Dengan bantuan sistem pendukung yang disiapkan, maka hal ini akan lebih memungkinkan manajemen untuk mendapatkan pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Banyak sistem pendukung yang tersedia dan mampu melengkapi sistem informasi manajemen yang ada. Beberapa sistem pendukung yang akan dibahas di video kali ini yaitu: yang pertama, Decision Support System, yang kedua, Group Decision Support System, yang ketiga, Executive Support System, dan yang terakhir adalah Expert System. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System (DSS) secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan, baik itu kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi-struktur. Dalam kegiatan pembuatan keputusan meliputi pengidentifikasian masalah, pencarian alternatif penyelesaian masalah,
evaluasi dari alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif keputusan yang terbaik. Sistem pendukung keputusan ini merupakan pengembangan dari sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan yang difokuskan pada dukungan kepada manajemen. Keberadaan sistem pendukung ini bukan untuk menggantikan tugas-tugas manajer, tapi untuk menjadi sarana pendukung bagi mereka. Misalnya data penjualan barang. Data penjualan barang ini dapat dijadikan data awal untuk membuat peramalan penjualan di masa yang akan datang dengan menggunakan mode peramalan. Nah, hasil dari peramalan ini dapat dimanfaatkan oleh manajer pembelian untuk menentukan berapa jumlah pembelian barang. Ada dua tipe DDS yang dikenal, yaitu pertama, Model Driven DSS, dan yang kedua adalah Data Driven DSS. Jenis DSS yang pertama ini merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan dan sering dikembangkan langsung oleh masing-masing pengguna dan tidak langsung dikendalikan oleh divisi sistem informasi. Kemampuan analisis dari DSS ini umumnya dikembangkan berdasarkan model atau teori yang ada, kemudian dikombinasikan dengan tampilan pengguna yang membuat model ini mudah untuk digunakan. Contoh dari model Driven DSS ini yang dipergunakan di perusahaan pelayaran yaitu Voyage Estimating Decision Support System. DSS ini mempunyai kemampuan atau kapabilitas untuk menghitung rincian pelayaran, baik itu untuk masalah keuangan maupun perhitungan teknis. Jenis DSS yang kedua yaitu Data Driven DSS yang menganalisis sejumlah besar data yang ada atau tergabung di dalam sistem informasi organisasi. DSS ini membantu untuk proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersimpan di dalam database yang besar. Kebanyakan dari suatu organisasi mulai membangun DSS ini untuk memungkinkan para pelanggannya memperoleh data dari websitenya yang sudah dibuat. Karena DSS ini memungkinkan para manajer untuk melihat dampak-dampak yang mungkin timbul dari berbagai keputusan yang diambil, yang disebut model yang dapat memperkirakan dampak dari sebuah keputusan. Contohnya yaitu para calon wali kota suatu daerah dalam rangka suatu pilkada menjanjikan akan menggratiskan biaya pendidikan maupun biaya pengobatan di tingkat puskesmas. Maka dampak dari keputusan tersebut diperkirakan jumlah pemilih akan meningkat secara signifikan, atau justru para pemilih sama sekali tidak mempercayainya karena hanya dianggap sebagai janji kosong. Model tersebut tidak dapat menentukan apakah janji kampanye tersebut merupakan suatu keputusan terbaik. Mereka hanya dapat menentukan apa yang mungkin terjadi jika keputusan itu dibuat. Oleh karena itu, DSS yang dimaksudkan adalah untuk melengkapi sistem informasi manajemen dalam meningkatkan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen ini umumnya menghasilkan pelaporan yang terjadwal secara reguler dan tetap berdasarkan data yang diperoleh dan diiktisarkan dari sistem pemrosesan kegiatan atau transaksi yang dilaksanakan. Sistem kelompok pendukung pengambilan keputusan atau Group Decision Support System merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif untuk memudahkan pencapaian solusi oleh sekelompok pengambil keputusan atas permasalahan yang sifatnya tidak terstruktur. GDSS juga diartikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mendukung sejumlah orang yang bekerja dalam suatu kelompok. Sistem ini pada awalnya dibuat untuk mendukung sejumlah orang yang berada pada lokasi yang berbeda yang hendak melakukan sumbang saran, pemberian komentar, pemilihan suara, dan evaluasi terhadap berbagai alternatif melalui sarana komunikasi. Group Decision Support System bertujuan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan berkelompok dengan menghilangkan hambatan dari komunikasi yang umum, memberikan teknik untuk menyusun analisis keputusan, dan secara sistematis mengarahkan pola, waktu, atau isi diskusi. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan penggunaan GDSS, yaitu meningkatkan perencanaan awal, meningkatkan partisipasi, menciptakan iklim yang lebih terbuka dan kolaboratif, setiap ide yang ditawarkan bebas dari kritik, evaluasi yang objektif, menghasilkan ide organisasi, menetapkan prioritas dalam pengambilan keputusan,
dokumentasi hasil rapat, mampu melakukan akses informasi eksternal, dan menghasilkan notulen hasil diskusi. Sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif atau Executive Support System dibangun untuk menyajikan gambaran operasional suatu organisasi, melayani kebutuhan informasi eksekutif puncak, menyajikan tampilan yang lebih akrab di pengguna sesuai dengan tipe keputusan individu, menyajikan penyelusuran dan pengendalian yang tepat waktu dan efektif, menyajikan akses cepat atas informasi rinci dengan teks, angka atau grafik, mengidentifikasikan masalah, serta menyaring, mengompres, dan melacak data dan informasi kritikal. Executive Support System dikembangkan dengan tujuan, yaitu yang pertama, menyediakan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pihak eksekutif. Yang kedua, menyediakan antarmuka yang benar-benar user-friendly untuk eksekutif. Yang ketiga, mempertemukan berbagai gaya keputusan individu para eksekutif. Yang keempat, menyediakan pelacakan dan kontrol yang tepat waktu dan efektif. Yang kelima, menyediakan akses cepat pada informasi detail yang tersirat di teks, bilangan, atau grafik. Yang keenam, memfilter, memandatkan dan melacak data dan informasi yang kritis. Karakteristik utama yang dimiliki oleh Executive Support System adalah kemampuan melihat rincian, menginformasikan faktor keberhasilan kritikal, akses status, analisis, pelaporan ekspansi, penggunaan warna, navigasi informasi, dan komunikasi. Materi selanjutnya yaitu Expert System atau biasa disingkat dengan S. Para ahli atau pakar biasanya memiliki pengetahuan atau knowledge dan pengalaman khusus untuk masalah tertentu. Mereka paham betul alternatif pemecahan, kemungkinan keberhasilannya, serta keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul. Mereka biasanya digunakan oleh instansi untuk memberikan nasihat masalah tertentu, seperti pada Departemen Pertahanan masalah pembelian peralatan militer yang teknologinya canggih, penyelesaian tuntutan pembubaran bisnis TNI, perampingan atau reorganisasi departemen, dan strategi komunikasi dengan media massa. Expert System dibuat untuk menyerupai seorang pakar atau ahli. S adalah paket hardware dan software yang digunakan sebagai pengambil keputusan dan pemecahan masalah yang dapat mencapai level yang setara atau bahkan melebihi seorang pakar atau ahli pada satu area masalah yang spesifik dan biasanya lebih sempit, merupakan cabang dari aplikasi artificial intelligence. Sistem bisa dibagi dalam dua bagian, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan consultation environment. Lingkungan pengembangan digunakan oleh pengembang expert system untuk membangun komponen-komponen expert system dan menempatkan pengetahuan atau knowledge pada basis pengetahuan atau knowledge base. Lingkungan konsultasi digunakan oleh non-pakar untuk memperoleh pengetahuan dan nasihat pada pakar yang disimpan di sistem. Ada 3 komponen utama yang biasanya ada dalam expert system adalah basis pengetahuan, mesin inferensi atau inference engine, dan tampilan pengguna atau user interface. Sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya, sistem jadwal mekanik. Sistem ini biasanya digunakan jika organisasi harus memberikan keputusan atas suatu masalah yang kompleks. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari berbagai penjelasan-penjelasan mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan dirancang memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel dalam sebuah perusahaan. Sistem pendukung keputusan membantu memberikan alternatif-alternatif
pada proses pengambilan keputusan, tetapi tidak menggantikan pemakai sebagai pengambil keputusan. Pendukung yang tersedia dan mampu melengkapi sistem informasi manajemen yang ada. Beberapa sistem pendukung yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system, sistem kelompok pendukung pengambilan keputusan atau group decision support system, sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif atau executive support system, sistem pakar atau expert system. 4 sistem pendukung tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dengan sejumlah cara. Sistem pendukung ini dapat dengan otomatis melakukan prosedur-prosedur pengambilan keputusan. Oh,